Oke ya, baik ya, teman-teman, terima kasih. Jadi seperti statement minggu lalu bahwa kedatangan kita hari ini melaporkan kembali atas statementnya DS yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak daripada biologisnya. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tercela di luar daripada DS. Sehingga hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak. Jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Mungkin ini laporan polisi lanjut, Gab. Ya, sebutin pasalnya. Pasalnya ditinggikan. Oke, boleh dibacakan. Pasalnya itu pasal 310 ayat 1 dan atau pasal Itu aja, 311 balikin itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kali ini pelaporannya itu adalah dengan Ibu Puput sebagai korban. Kalau kemarin itu yang kita laporkan adalah terkait dengan perlindungan anak, yang menjadi korban adalah Aisyah. Tapi hari ini yang menjadi korban kita laporkan itu adalah Ibu Puput sebagai korban. Maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ya, ancaman hukumannya kalau pencemaran nama baik 1,4 tahun, kemudian pasal fitnah itu 4 tahun, hampir sama dengan Undang-Undang ITE. Mungkin ada Alasan kenapa melaporkan dengan pasal itu? Terkait kenapa dilaporkan dengan pasal tersebut, karena kami sempat diskusi terkait ITE-nya. Karena asumsi daripada SPKT tadi yang kena nanti yang mengupload kan media. Artinya kan susah untuk dilaporkan media karena media juga punya hak imunitas di situ. Akan tetapi pasalnya menjelaskan seperti itu. Penjelasan tersebut menurut saya keliru karena seharusnya yang menyebarkan pertama kali adalah seorang DS. Dengan keinsapannya tahu bahwa itu akan disebarkan oleh media. Seharusnya undang-undang ITE-nya pun terpenuhi. Ancaman hukumannya juga 4 tahun. Tapi pasal fitnah dan pencemaran nama baik, pasalnya tuh ancaman hukumannya hampir sama. Nah tentunya pasal perlindungan anaknya kemarin juga ancaman hukumannya 5 tahun. Nanti pihak kepolisian lah yang akan menilai proses hukumnya akan seperti apa nanti. Pembahasan fitnahnya seperti apa yang disampaikan? Salah satunya yang disampaikan tadi berhubungan dengan menyatakan bahwa Ais bukan anak kandung atau bukan anak biologis. Ini kan suatu pernyataan fitnah yang disampaikan dan nantinya pihak dari kepolisian yang akan menilai pasal tersebut antara pencemaran nama baik dan fitnahnya, termasuk tuduhan terakhirnya. Saya nggak enak menyebutkan karena menurut saya seorang pribadi udah agak keji disampaikan di media secara umum. Yang dimaksud fitnahnya seperti apa, Bang? Yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa si anak bukan adalah anak biologis daripada DS. Seperti saya sampaikan tadi Pak, kalau pencemarannya bisa diambil dari situ, bisa diambil dari ucapannya yang terakhir. Berhubungan dengan statement terakhir, mungkin teman-teman wartawan juga menyampaikan statement terakhirnya. Saya tidak enak untuk menyebutkan, kasihan ibunya kan. Baik, Mbak Puput, sebagai yang pelapor di sini, ada ucapan yang mungkin sampai akhirnya di titik ini Mama Puput melaporkan ke SPK ini seperti apa, Mbak? Ya, intinya terkait dari pernyataan dia kemarin itu, dan ya saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Ini bagaimana jalannya, prosesnya seperti apa, ini kena pasalnya di mana. Dasarnya itu tadi kemarin video beredar itu. Puput, video beredar itu ucapan dari Pak
nanti pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti. Artinya kan kurang etis juga, walaupun itu media televisi dan media lainnya kita menceritakan itu. Nanti proses hukumlah yang akan menjawab seperti apa. Sebelum proses hukum dilanjutkan, sudah pernah komunikasi atau seperti apa? Ada komunikasi dengan pihak DS dan Sampai sejauh ini kita belum pernah ada komunikasi apapun. Terus sedikit kita luruskan. Jadi ada pernyataan DS bahwa mungkin akan dikenalkan oleh ayah biologisnya atau bapak biologisnya, itu ada kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan di luar daripada dia. Nah, perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Dia menurut ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah, gitu ya Mbak ya. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Bang akan mendorong untuk tes DNA bang, untuk lebih kevalidan lagi untuk supaya benar meyakinkan bahwa ini ada anak biologis. Gimana? Tes DNA. Ya nanti prosesnya kan kita ikutin daripada kan proses yang dilakukan oleh penyidik. Artinya kalau perlu ada tes DNA seperti yang dikatakan oleh klien kami kan 1 miliar atau 1 juta Mbak? 1 juta miliar. Oh, 1 juta miliar. Siap ya Mbak ya? Siap. Tapi saya tambahkan, tapi bukti dokumen yang menjelaskan hampir 7 tahun yang lalu, karena yang urus akta kelahirannya adalah DS sendiri, baru sekarang disangkal. Artinya kealpaan atau kekeliruan atau apa maksudnya sehingga menyampaikan seperti itu. Mbak, di akta kelahiran itu kan ada nama orang tua ya? Tercantum nggak namanya? Tercantum semua kan, kemarin udah di itu kan, udah dikasih lihat semua kan untuk akte dan kakak. Tercantum semua. Atas nama Rudi Sudrajat. Mama Puput sampai akhirnya kemarin putusan perceraian itu, DS pun sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada anak. Cuma sekali ngasih susu, itu pun hanya 2 kotak. Dan itu tahun lalu 1 kotak. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Udah nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini. Nggak ada. Komunikasi gimana Mama Puput, kan pihak sono bilang katanya di blok ya komunikasinya. Justru saya kan yang diblok dari awal saya juga cerai, dan udah dia memutuskan untuk memblokir saya semuanya. Untuk Aisyah sendiri kan bukan saya. sempat punya nomor sendiri untuk bisa hubungin Dedi ya. Tapi Dedi berujar bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi. Apakah Iya betul, 2 tahun yang lalu kan, itu nomor 2 tahun yang lalu. Terus saya sudah saya batasin untuk main handphone juga, jadi lebih pada handphone saya ya. Walaupun ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak. Itu berapa sih jumlahnya dan Dijalankan nggak itu? sama sekali Tidak dijalankan, dan di situ kan diterangkan tidak menyanggupi ya. Oh, nggak menyanggupi begitu. Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang ida, uang nafkah lainnya. Jadi karena Rudi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting, hak-haknya dia, hak-hak DS untuk bertemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Pak Puput, ini kan terkait anak sendiri, ini kan sudah tidak dibatasi juga buat berkomunikasi, tidak dikasih handphone juga. Itu dia nanya nggak sih, maksudnya terkait dengan ayahnya? Gimana pertanyaannya? Maksudnya dia sendiri nanya ke Mbak Puput nggak sih, maksudnya terkait kenapa nggak ditelepon lagi sama Dari pihak Dedi, sana. dari pihak sana gitu-gitu. Nggak ada. Kan memang mau nanyanya ke mana, kan nomor saya diblokir. Biasanya dulu tuh pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Irma lah, cuman Bu Irmanya juga diblokir handphonenya, jadi udah nggak ada komunikasi apa. Artinya nggak bisa akses ke sana, nggak ada bang? Saya nggak mencari. Oh, nggak bisa. Tapi kalau anak cari nggak sih? Enggak juga. Ya sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa. Di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman
karena anaknya Mbak Puput baru umur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Toh rumahnya Mbak Puput juga tahu kalau teleponnya nggak bisa dikomunikasikan, tinggal datang aja ya Mbak ya. Dia tinggal datang, dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatan. Mbak Puput sampai detik ini Aisyah masih kena bully mungkin dari para netizen yang efeknya akhirnya jatuh laporan ini baik kemarin maupun yang hari ini. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Tapi Mbak Putri, Mbak Puput untuk psikologisnya mungkin ke depannya ada pendampingan psikolog atau gimana? Ada. Kemarin kan kita ke Iya. P2A dan sudah mendapatkan fasilitas untuk bimbingan konseling. Mbak Puput sampai detik hari ini pun bahwa Cika juga sempat bahkan memberikan uang pada DS untuk DS pernah minta uang juga sama Cika. Betul nggak Mbak Puput? Kalau minta secara langsung sih enggak ya, cuman karena sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya, nggak perlu ditanyakan lagi lah. Saya nggak mau bahas lagi di sini. Kita lebih fokus ke perkara aja. Dari awal itu alasan Nggak tahu, tanyakan aja kalau Iya, kita nggak tahu. kita nggak ngerti. Iya. kan udah sampai sekarang udah 6 tahun. Apakah dia dulu emang pernah Ini sebelumnya pernah ada komunikasi, dia ngomong langsung ke Mbak Puput soal ini bukan anak aku kayak gitu. Ya, sekarang tahu ada liputan Oke. Jelas. Lalu Tanya dari mungkin ada harapan Tapi mungkin perlakuan pas DS ya pesannya buat harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum bisa berjalan. bisa berjalan, terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Tapi benar nggak sih Mbak Puput ini masih satu kawasan apartemen yang sama Enggak, untuk tinggal? beda. Beda. sudah sejak kapan ya? Sejak perceraian. Ya harus dong, artinya kadang terkait masalah anak ya kan dimanapun juga namanya anak-anak Indonesia harus kita lindungi. Iya. Gitu aja. Mungkin kedepannya mengharapkan juga nggak untuk DS ketemu dengan Aisyah atau gimana ke depan? atau ada damai Mbak Puput, kalau ada minta maaf gimana Mbak Puput? Kalau untuk maaf ya sebagai manusia Tuhan aja mau maaf dan kita maafin. Cuman prosedur hukum ya biarkan kita serahkan. Tapi kira-kira akan melakukan hal itu nggak tidak maaf atau akan membiayai Aisyah ke depan? Akan berbuat seperti itu nggak? Kira-kira? Tanyakan, kayaknya ini nggak usah ditanyakan ke saya, kalau mau ditanyakan ya ke yang bersangkutan. Mbak Puput sekarang hari ini tidak hanya kuasa hukum, tapi ada beberapa tokoh masyarakat yang datang. Kebetulan dulu mungkin Dengan Pak Dodi mungkin, iya. Nah, ini apakah ini menjadi saksi di sini atau bagaimana? Monggo Mas. Ayo. Monggo Gus. Apalagi ada Ada Gus juga, gimana mendampingi Gus? Gus depan dikit Gus, maju Gus, maju Gus, maju Gus, teman-teman maju ya. Gus. Kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal. Alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Yang paling penting adalah kata kuncinya adalah ini anak yang sudah terdaftar dalam lembaran negara, dicatatkan di akte kelahiran, di KK, nggak diakui anaknya. Coba apa? Ayam, tahu ayam? Tahu, Ayam itu anaknya kalau diambil orang, ayam itu pasti ngejar. Itu binatang loh. Lah kok ini sudah dicatatkan. Jadi Pak Dodi ini mundur salah, maju salah. Kenapa? Kalau dia tidak mengakui, berarti dia selama ini bertanda tangan tentang akte kelahiran. Berarti dia palsu dan membohongi negara ini. Ya paham ya? Nah yang kedua, coba Mbak Puput dianggap sebagai perempuan. Ya gini nih orang kalau apa ya, gerusa-gerusu.
bahwa ucapan itu adalah seperti pedang. Nah, pedang ini sekarang lagi menusuk-nusuk Pak Dodi Surdajat dengan pasal yang disangkakan tadi. Saya koordinasi dengan PAI Bareskrim bahwa memang pasal yang pertama, laporan pertama itu masuk penelantaran dan perbuatan salah. Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah, karena itu bukan darah daging saya. Coba, ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya Mbak Puput gitu loh. Jadi Mbak Puput ini saya dukung sampai saya nggak pulang ini ke Jawa Timur, karena Mbak Puput di situ melekat kebenaran, karena Mbak Puput mewakili perempuan Indonesia. Saya yakin di Indonesia orang yang nikah siri. Pak Dodi aja yang sudah jelas-jelas nikah sah secara agama, kemudian tercatatkan dalam lembaran negara akte cerainya, kok tidak mengakui. Nah itu kita lawan betul untuk urusan ini, nggak main-main ini. Dan saya berharap kepada Mbak Puput, daripada nanti dibully, jangan coba-coba untuk mencabut perkara ini. Itu pesan penting dari saya dan teman-teman aktivis lainnya yang betul-betul merhatikan kasus ini. Saya kira itu ya. Oke, sip. Terima kasih.